semua? Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semua. Pada pagi hari ini sengaja saya kumpulkan bukan saya menggurui, tapi ini adalah tugas dari CGP saya dan saya libatkan kepada Bapak Ibu semuanya. Pertama sekali, alhamdulillah, mari kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberinya rahmat, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, ya, tugas CGP angkatan 8. Salam beri salam, tidak lupa pula saya kirimkan kepada Allah dengan anak yakninya Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita lanjutkan, supaya lebih bersemangat lagi, kita akan melakukan quiz breaking, ya. Marilah kita untuk lebih bersemangat lagi, marilah kita melakukan quiz breaking, ya. Nanti diikuti gerakan yang ada pada video. Silakan untuk berdiri Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu berdiri. Nah, kita ikuti gerakan yang ada pada video.
Ya, yang pertama, iya, gambar warna apa ini? Hijau apa hitam? Iya, masih konsentrasi ya. Oke, lanjut. Gambar berikutnya. Kuning apa putih? Iya, selanjutnya. Gambar berikutnya, gambar apa? Warna apa? Pink. Ya, berarti masih konsentrasi. Oke, berikutnya. Warna apa? Putih apa hitam? Ya, bagus. Berikut. Gambar apa itu? Warna apa itu? Ya, biru ya. Lanjut. Oke, berarti Bapak Ibu masih konsentrasi. Tadi gambarnya berbeda dengan tulisannya, tapi Bapak Ibu masih bisa menyebutkan apa gambar, apa warna yang ada pada gambar tadi. Lanjut Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan materi saya yaitu modul 1.4 dengan materi aksi nyata budaya positif. Sekarang apa itu budaya positif? Kira-kira Bapak Ibu budaya positif itu apa kira-kira? Budaya positif itu seperti kebiasaan-kebiasaan baik yang pernah kita lakukan di sekolah kita. Misalnya kebiasaan baik misalnya yang pernah kita lakukan, misalnya literasi, membaca buku sebelum memulai pembelajaran, itu disebut dengan budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Itu yang dikatakan dengan budaya positif. Lanjut. Pada materi ini, budaya positif ini yang akan dijelaskan yaitu ada 5, ada beberapa. Yang pertama disiplin positif, yang kedua teori motivasi perilaku manusia, yang ketiga hukuman konsekuensi dan restitusi, yang keempat keyakinan kelas, kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam 5 posisi kontrol manusia, terakhir segitiga restitusi. Disiplin positif itu ada 3 tahapan di sini ya. Yang pertama disiplin diri dapat membuat seseorang itu menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, suatu yang dihargai dan bermakna. Selanjutnya disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, menguasai diri, memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya, jika seseorang itu memiliki disiplin diri, maka mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena berdasarkan pada nilai kebajikan universal. Kemudian motivasi perilaku manusia. Di sini akan memunculkan ya motivasi perilaku manusia itu, yaitu memunculkan pertama untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Berikutnya untuk mendapatkan hadiah atau penghargaan dari orang lain dan menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka miliki. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Ini saya jelaskan poin-poinnya saja. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan diterima, yang ketiga pengakuan atas kemampuan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan.
apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini sebuah kasus cerita. Menurut Anda kira-kira apa alasan Fauzan melakukan hal ini? Ya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia itu kasus tadi sebuah kasus itu Fauzan itu melakukan hal seperti itu ada alasan-alasannya, yaitu kebutuhan bertahan hidup kah, atau dia butuh kasih sayang dan diterima, atau pengakuan atas kemampuan, atau dia kebebasan, atau dia melakukan hal itu merupakan kesenangan. Dari konteks tadi, Bapak Ibu, ya, penerapan disiplin positif Bu Ina sebaiknya mencari tahu alasan Fauzan itu melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Fauzan. Ya. Nah, ini jawaban pilihan jawabannya. Jika kita menjawab yang pertama, apabila jawaban Fauzan itu karena ia lapar dan orang tua yang tidak membawakan bekal makan, berarti itu alasannya iya, karena dia ingin bertahan, kebutuhan bertahan hidup. Poin yang kedua, apabila jawaban Fauzan itu karena ia senang temannya jadi memperhatikan, berarti dia butuh kasih sayang. Oke, kalau Fauzan itu merasa hebat dia mengganggu temannya, mengambil bekalnya tadi itu karena dia merasa dia jago di dalam kelas itu, berarti dia kebutuhan penguasaan dia ingin menjadi raja di kelas dia tadi. Ya. Selanjutnya, apabila jawaban Fauzan itu karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, berarti dia ingin kebutuhan kebebasan, ya, ingin bebas, ingin memilih mana yang lebih enak, mungkin dia bosan dengan masakan ibunya. Oke, selanjutnya, apabila jawaban Fauzan itu adalah iseng, ya, dan tidak menikmati ekspresi, dan dia memiliki ekspresi wajah temannya yang kesal, berarti dia ingin senang aja, mencari apa namanya itu, ingin sensasi aja, ya. Oke, selanjutnya posisi kontrol. Di sini posisi kontrol itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya. Pertama itu sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Posisi kontrol yang diharapkan oleh seorang guru itu dari kelima-limanya tadi yang harus dimiliki oleh seorang guru itu adalah seorang manajer, ya. Ternyata yang keempat itu kurang efektif, Bapak Ibu. Penghukum itu kita misalnya kita adakan anak itu tidak mau membuat tugas, kita kasih hukuman, rupanya itu tidak efektif kita lakukan karena dia mengerjakan sesuatu itu karena takut, terpaksa, bukan dari dalam dirinya. Kemudian pembuat rasa bersalah, ini karena dia takut misalnya, ya, juga tidak efektif, bukan dari dalam diri siswa tersebut. Kemudian sebagai teman misalnya kata-kata sebuah teman itu misalnya gini, anak itu tidak mau mengerjakan tugas, kita memberikan solusi kepada anak itu, apakah anak itu tidak kasihan sama ibu, itu kata-kata kita sama anak-anak itu, berarti itu kita menganggapnya kita sebagai teman, berarti tidak efektif kita melakukan hal tersebut. Kemudian pemantau itu juga tidak baik, ya. Kita tengok, kita perhatikan selalu kalau anak itu, kalau tidak ada anak itu tidak mau belajar. Pemantau kita selalu memperhatikan, kita selalu menengok-nengok anak itu juga tidak efektif. Yang efektif itu adalah manajer, ya. Manajer itu apa?
jawab dia dalam diri dia ya. Kita berikan contoh-contoh, kemudian kita kasih tahu sama anak itu bagaimana dia memunculkan belajar itu dari dalam hati siswa tadi ya. Itu yang manajer. Kemudian kita mendukung kalau anak itu ada masalah, kita dapat menemukan solusi. Kita tanyakan sama anak, apa solusinya supaya kamu bisa berubah ya. Itu posisi yang dikatakan posisi kontrol yang manajer. Jawaban itu ya. Oke, berikutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini itu merupakan guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan peserta didik. Biasanya kita lakukan pada awal masuk sekolah atau semester ganjil. Kita adakan diskusi dengan anak-anak membuat keyakinan kelas. Bagaimana apa-apa hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan selama proses pembelajaran di dalam kelas. Oke. Kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan berkarakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen ya. Restitusi juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi itu sebuah kasus, seorang siswa mempunyai kasus, kita cari solusinya. Bukan kita menyalahkan anak, tetapi kita menemukan bagaimana solusi supaya masalah tersebut bisa terselesaikan dengan baik. Dengan dari dirinya, bagaimana dia mengatasi permasalahannya sendiri ya. Berdasarkan kemauan dia, bagaimana dia bisa merubah cara dia supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Oke, lanjut. Langkah-langkah restitusi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini ada sebuah kasus yang saya temui ya di kelas saya. Itu kasusnya pada hari pagi. Yang pertama di kelas 5 mata matematika, seorang peserta didik bernama Ismail Mustaqim terlambat datang ke sekolah dan terlambat belajar matematika. Ini sebuah kasus ini kita selesaikan bagaimana supaya anak ini bisa apa alasannya dia terlambat dan bagaimana bisa menyelesaikan masalah itu supaya tidak terulang kembali. Kita dengarkan, kita simak ya Pak Ibu. Ada video yang saya lakukan. Validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan kepada anak itu mengapa dia bisa
terlambat. Apa alasannya? Saya tanyakan. Rupanya anak itu punya alasan tersendiri mengapa dia terlambat. Kita tidak harus menyalahkan anak begitu saja, tapi kita harus menanyakan kenapa dia bisa terlambat. Terus kita tanyakan keyakinan kelas. Apakah anak itu sudah mengenal keyakinan kelas? Karena biasanya di awal masuk itu kita sudah tahu ya keyakinan kelas. Tidak sempat terlambat tidurnya, makanya paginya terlambat dia bangun. Jadi kita tanyakan kepada dia bagaimana dia bisa berubah dari tidurnya sendiri. Supaya dia mau berubah, dia akan lebih cepat lagi tidur dan bangun lebih awal. Oke. Kasus kedua, kita persingkat ya Pak Ibu. Kasus kedua ini yaitu kasus Nadifa ya. Dia tidak terima pekerjaan dicontek oleh temannya. Temannya ini tidak mau berusaha sendiri. Nadifa ini sudah berusaha, tapi temannya malah seenaknya untuk mencontek jawaban dari Nadifa ini. Jadi Nadifa ini emosi sehingga dia menendang atau menabrak meja temannya. Begini kisahnya. Temannya yang bernama Fauza ini selalu mencontek. Di saat ulangan ya, di saat ulangan, bukan hanya ulangan tapi pekerjaan rumah PR juga dicontek oleh temannya ini. Temannya tidak mau berusaha tapi hanya ingin mencontek saja. Nah, akhirnya Nadifa ini marah, tidak bisa menahan emosi. Ini juga melanggar keyakinan kelas karena dia tidak menghargai teman. Karena keyakinan kelas itu ada tercantum situ menghargai teman. Jadi Nadifa itu mendobrak meja temannya sehingga terjadilah keributan. Bagaimana solusinya? Kita stabilkan identitas, kita tanyakan apa permasalahannya. Kemudian kenapa dia bisa melakukan hal seperti itu? Apa alasannya? Kemudian apakah dia tahu dengan keyakinan kelasnya? Rupanya dia tahu, dia silap, dia lupa dengan keyakinan kelas karena emosi. Jadi kita ingatkan lagi pada kita bagaimana supaya dia itu bisa berubah. Dia mau berubah dengan cara-cara dia sendiri. Oke. Itu tadi Bapak Ibu materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kemudian atas kesalahan dalam penyampaian saya, karena saya ini baru, jadi saya minta maaf sebesar-besarnya. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Bu Ina sudah menjelaskan presentasinya tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi dari presentasi ini kita banyak mendapat pelajaran wawasan bagaimana caranya menghadapi masalah atau apa kasus yang ada di kelas kita masing-masing. Jadi dengan adanya pembelajaran ini kita mempunyai solusi tersendiri untuk mengatasi anak yang nakal, anak yang prestasi. Jadi dengan demikian kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Linda Wanis. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita terapkan dalam sekolah mulai dari yang kelas rendah sampai yang tinggi. Karena di suatu daerah itu biasanya kasusnya tidak akan jauh berbeda. Karena suatu daerah itu mempunyai hampir karakter yang sama. Jadi di sini kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Wanis. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sangat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu saja tanggapan dari kami tentang belajar positif, itu tentang modul tadi. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Coba baca tadi, baca. Ibu suruh baca ya. Fauzan, Fauzan, Fauzan. Coba baca salah satunya teman mana yang kamu sukai, coba dibaca. Nah, terserah kamu mana yang kamu baca. Apa? Baca. Saling menghargai teman. Teman. Ulang lagi Fauzan. Ulang lagi Fauzan bacanya. Saling menghargai teman. Oke ya, teman. Lanjut, berikutnya ya. Gibran, mana yang kamu baca? Silakan punya teman kamu. Berpikir positif. Ya, berpikir positif. Oke, Nadifa. Baca, mana yang kamu baca? Ayo, terserah. Yang mana? Ya, ayo baca. Waktu, ya. Bacakan tugas berwaktu. Oke. Zeni, yang mana yang kamu baca? Ayo. Yang mana ya? Ayo. Kita sudah tembak. Sudah ya? Udah. Mana lagi yang belum? Ya. Kok bang? Ini belum. Saling peduli.
saya sangat senang diajak berdiskusi dengan Bu Lindra dan teman-teman dalam membuat keyakinan kelas. Semoga kami menjadi anak-anak yang disiplin. Terima kasih.